Saya mulai ya. Ini kok ada yang keluar kenapa ya? Mungkin Ya, sinyalnya, Pak. oke ya. Saya mulai untuk pertemuan ke-11. Ya, pertemuan ke-11 tentang proses ekstrak pada tahap construction data warehouse. Materinya sudah saya upload di materi ajar. Nanti record meet-nya akan saya upload di rekaman meet ya. Untuk diskusinya nanti silahkan dijawab, diikuti sebisanya ya. Kemudian dikerjakan latihannya. Jadi tugas-tugas diskusi itu Anda isi sebisanya ya. Jangan kalau bingung nggak diisi ya. Diisi aja sebisanya, sepaham Anda ya. Jadi biar ada nilainya. Kalau Anda nggak ikut sama sekali, nanti saya memberi nilainya nanti apa bingung ya karena Anda tidak ada nilainya. Tidak ada yang saya nilai gitu ya. Jadi dijawab aja sebisanya. Kemudian materinya saya share saja. Ini pertemuan ke-11 ya. Data warehouse, fase construction data warehouse ya. Bagian 1, proses ekstrak dari sumber data. Oke. Saya review dari fase pengembangan dulu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang project planning, requirement definition, dan design. Ya, ini sampai pertemuan ke-10 ini 3 topik ini. Maaf, Pak, slide-nya nggak muncul, Pak. Oh ya, bentar. Oke, lupa saya. Bentar. Sudah ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke ya, saya mulai lagi. Tadi ini pertemuan ke-11 tahap construction khususnya untuk proses ekstrak dari sumber data. Untuk tahapan pengembangannya sampai 3 tahap ini sudah sampai kemarin sudah 10 kali pertemuan. Ini pertemuan yang ke-11 construction. Kemudian ini saya review sedikit biar ingat ya. Project planning itu seperti ini, menentukan tujuan. Ini saya kasih contohnya di sini dan contoh kasusnya. Ini jumlah apa, pada tahun berapa sampai berapa, di mana dan untuk apa. Untuknya bisa diambil dari sini dan mungkin bisa ada ide yang lain. Kemudian requirement definition setelah project planning. Ya, ini ada 4 sub proses. Pertama proses bisnis, grain, dimensi sama fakta. Dari keempat subproses ini dibuat desain logical, dipilih skemanya, star, snowflake atau gabungan. Kemudian setelah logical dibuat fisiknya, dijelaskan dari skema tadi itu dijelaskan tipe data dan seterusnya. Kemudian construction ini ya. Tahap construction ini ada 3 sub tahapan ya. Yang pertama adalah instalasi hardware software yang diperlukan. Kemudian pembuatan data warehouse. Kemudian ini ETL ya, extract, transform, dan load. Hari ini akan saya jelaskan tentang extract. Untuk instalasi hardware software-nya yang diperlukan, ini saya 2 dulu, nanti mungkin ada tambahan lagi ya, Excel atau apa. Yang pertama adalah DBMS-nya untuk menyimpan database warehouse-nya. Kemudian ETL tool, Pentaho Data Integration, untuk proses extract, transform, load-nya. Ini sudah Anda install semua, kalau Anda kemarin mengikuti praktikum, ini Anda sudah punya semua. Kemudian sudah masuk ya. Kemudian pembuatan database data warehouse. Ini database DBMS yang pakai adalah MySQL. Anda bisa pakai yang lain jika ingin mencoba yang lain ya. Membuat database data warehouse, tabel dimensi fakta sesuai dengan desain fisikalnya. Jadi sudah dimulai dibuat create database,
DW apa, kemudian create tabel dimensi apa, fieldnya apa saja, tipenya apa, dan seterusnya. Kemudian membuat trigger untuk proses slow changing dimension. Ya, ini tahapannya ya, tahapannya. Untuk trigger ini kemarin saya nggak mengharuskan membuat, ya cuma saya jelaskan konsepnya. Nanti ya untuk dasar praktikumnya ya, kalau Anda nanti minat membuat trigger, nanti bisa untuk dasar teori ya. Kemudian setelah itu proses ETL ya dengan Pentaho Data Integration. Di sini mengambil penjelasannya adalah ekstrak itu adalah mengambil data dari sumber data, bisa dari teks, Excel, database OLTP dan seterusnya. Ya, kemudian step yang bisa digunakan di PDI ya, di Spoon itu pertama adalah text file input untuk membaca dari file teks. Kemudian CSV file input untuk mengambil data dari file khusus CSV. Dan ada Microsoft Excel input untuk mengambil data dari file Excel. Ya. Kemudian tabel input untuk mengambil data dari database. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang kita praktekkan masih 4 ini ya, masih 4 ini. Kemudian sumber data, ini saya jelaskan dulu sumber data. Yang pertama adalah CSV, ini masuk ke file teks ya, CSV itu. Salah satu file teks itu CSV, sparted value, satu baris sama dengan satu data. Setiap kolom dipisahkan oleh karakter koma atau titik koma. Ya. Kemudian setiap data biasanya di-update dengan petik biasanya. Ya, extensive file-nya adalah titik CSV. Jika kita buka lewat text editor atau notepad ya, modelnya seperti ini. Model dari file CSV ya. Jadi ada header, ini headernya yang saya coret ini. Kemudian yang lain adalah data ya. Ya, kemudian contoh yang lain adalah contoh file teks yang lain adalah file fixed width ya, fixed width. File yang lebarnya itu di fixed itu kayak ditentukan ya, sudah dipastikan. Ya. Satu baris sama dengan satu data, setiap kolom mempunyai lebar width yang sama. Ya. Ekstensi filenya ini yang sama atau yang sudah ditentukan ya maksudnya. Ekstensi filenya adalah .txt. Bentuknya seperti ini. Nah, ini belum saya praktekkan di praktikum. Kemarin yang yang saya praktekkan hanya CSV, CSV dan Excel ya. Nanti kalau karena mengapa saya nggak jelaskan ini, karena ini jarang sekali ada ya model seperti ini, karena ini dibatasi ya. Jadi ini P sampai sini itu dihitung ini. Dihitung. Nah, gini. Jadi maksudnya fixed width itu lebar provinsi, lebar isian provinsi itu disamakan ya, ditentukan dari awal. Jadi ada mulai dari J ini sampai sini itu sama dengan B sampai sini. Jadi ini sama ini. Maksudnya sama itu setiap baris itu diberi panjang atau width lebar yang sama. Makanya seolah-olah lurus nih ya, lurus. Nah, ini baru kemudian ada ibu kota di sini. Ibu kota ini salah ya, ini harusnya provinsinya bukan Jakarta ya. Ini provinsinya Jawa Barat atau mungkin ini adalah daerah istimewa ya, daerah istimewa. Jadi tidak saya tulis daerah istimewanya ya. Jadi langsung Jakarta ya, harusnya DI Jakarta, DI Yogyakarta gitu ya. Ini baru ibu kotanya. Kemudian di sini mulai dari ibu kota ini sampai sini. Nah, ini juga sama ini. Nah, itu ya fixed width. Jadi benar-benar dihitung lebarnya ya. Jadi nanti deteknya itu dari panjangnya. Jadi deteknya setiap beda kolom
itu dari panjangnya. Provinsi itu berapa, berarti setelah digit yang misalkan awalnya provinsi itu 1 sampai 20 digit ya atau karakter, berarti 21 itu dideteksi sebagai ibu kota dan seterusnya gitu ya. Nanti kalau Anda minat dijelaskan nanti di pengayaan saja di akhir mata kuliah ya. Jika ingin disinggung tentang bagaimana membaca file fixed width ya. Ya gitu ya. Berikutnya adalah file teks yang tidak terstruktur. Ini juga tidak saya jelaskan karena jarang sekali model seperti ini. Jadi di sini satu data bisa berisi dari beberapa baris. Jadi ini satu data itu segini. Nah, gini ya. Jadi ke bawah bukan menyamping ya. Setiap data dipisahkan dengan baris kosong. Ini baris kosong. Baris kosong ya. Dan tidak selalu mempunyai struktur yang sama. Jadi di sini ada 3 ya, provinsi, ibu kota, populasi. Di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi data yang pertama itu ada 3 kolom ya, misalkan kalau dibaca kolom ya. Data yang kedua ini ada 5, data yang ketiga ada 3, data yang keempat ada 4. Nah ini kan nggak sama ya. Jadi mengapa kok disebut tidak terstruktur? Ya. Nah kemudian ekstensinya adalah txt. Ya, ini juga sama seperti file fixed width tadi, tidak saya jelaskan ya, nanti pengayaan saja karena model seperti ini juga jarang digunakan ya. Biasanya itu sumber data itu kalau nggak Excel ya CSV tadi, karena dilihat dari cara pembuatannya kan gampang ini. Jadi orang itu kalau mau nulis data itu ya biasanya mencari yang mudah ya, mudah dan jelas. Nah ini kan sudah cukup jelas ini. Ya, nah kalau ini kan harus mempertimbangkan mengatur panjangnya width ya. harus mengatur panjangnya width kalau yang ini. Nah, yang ini tidak terstruktur ya, karena biasanya orang itu kalau nulis informasi itu ini kok cuma 3, ini kok ada 5. Ya ini yang 2 yang mana? Ya kan biasanya dicek seperti itu. Jadi untuk kejelasan informasi itu ini tidak terlalu informatif ya, karena ada data-data yang isi datanya atau kolomnya itu tidak sama. Nah, gitu ya. Kemudian ini berikutnya adalah file Excel atau spreadsheet. Nah, ini yang sudah kita praktekkan. Ya, ini dipisahkan dengan baris sama kolom ya, sel ya. Ini sel 0,0 dan seterusnya. Kemudian ekstensinya filenya adalah XLS, XLSX dan ODS. ODS ini biasanya yang OS-nya Linux. Nah, gitu ya. Kemudian satu data bisa lebih atau sama dengan satu baris atau satu kolom ya. Jika lebih dari satu kolom biasanya di merge ya, di merge. Kemudian berikutnya adalah file XML. Nah, ini juga tidak saya jelaskan ya di praktikum ya, tapi nanti kalau banyak yang berminat nanti bisa bisa kita coba ya. Jadi sudah ada toolnya, sudah ada di buku, caranya juga sudah ada, kita tinggal praktek ya kalau minat load file XML ya. Bentuknya seperti ini. Jadi diupdate data dan kolomnya diupdate dengan tag ya. Tag ya. Kayak di HTML itu kan tag ini. Ini tag awal, ini tag akhir. Ini berarti satu sumber data ini. Kemudian di dalam satu data itu ada row ya. Di row yang pertama itu ada tag provinsi, tag ibu kota dan populasi. Di data berikutnya juga sama. Di data berikutnya ada bisa dibaca ini kolom ya. Kolom provinsi, cuma kalau XML itu ada awal akhir ya intinya. Nah, ini awal ini akhirnya row ya. Bedanya ada garis miring itu. Kemudian di setiap barisnya ada tag untuk pengapit kolom. Ini provinsi, ibu kota, akhir ibu kota, populasi dan seterusnya. Ini file XML. Nanti ada 2 cara ya, kalau nggak salah ada 2 step di Pentaho, PDI itu untuk load file XML.
Berikutnya database OLTP. Ya, ini kita sudah praktekkan yang MySQL ya. MySQL. Kemudian proses ekstraknya, ini saya nggak jelaskan ulang karena sudah ada di praktikum semua. Jadi praktikum kedua kemarin kita, praktikum data warehouse ya, proses ekstraknya itu kemarin kita sudah belajar bagaimana ekstrak file teks untuk CSV, seperti ini. Ya ini, nanti kalau Anda lupa bisa dibuka lagi, praktikum pertemuan kedua, itu load file CSV, bisa diikuti caranya lagi. Jadi saya nggak jelaskan lagi ya. Di sini juga ada bentuknya CSV seperti ini, kemudian caranya read seperti apa, pengisian stepnya, pengaturannya, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi yang semula itu dipisahkan dengan koma, kemudian bacanya kan sulit gini ya. Ini bacanya agak membutuhkan effort ini ya. Jadi, tapi kalau yang seperti ini kan lebih mudah. Nah, ini ada dibentuk seperti baris sama kolom. Nah, ini lebih gampang dibaca. Ya, ini load file CSV. Nah, kemudian load file Excel. Load file Excel ada di praktikum ketiga. Ini praktikum ketiga. Ya, membaca file Excel. Nah, ini juga sama. Ada 3 jenis ekstensi. Ya, OpenOffice, Excel, dan Windows ya. Windows dan OpenOffice Linux ya. Sudah ada settingannya, pengaturannya bisa diikuti ya di apa? Di beberapa isiannya. Cirinya kalau di file Excel input ini yang ada tanda apa ini? Tanda seru-seru ini berarti yang harus diisi ya, harus di setting ya intinya. Yang lain ini yang nggak ada tanda serunya itu berarti sudah defaultnya sudah cukup itu atau sudah beres. Jadi nanti setiap ini Anda isi beres, nanti tanda petiknya hilang. Nanti kalau Anda sudah masuk sheet ini, ya masuk sheet, sudah diatur sheetnya, nanti ini tanda apa namanya, tanda serunya hilang kan tadi ada ya. Tadi kan ada tanda seru di sini. Ya sekarang nggak ada ya karena sudah apa, sudah diatur ya, sudah diisi maksudnya. Kemudian habis sheet ini adalah field yang di tanda seru ya. Ya fieldnya apa aja nanti di get field ya, get field ya nanti tanda serunya yang tadinya ada di sini sekarang sudah nggak ada karena sudah diisi. Kemudian di preview jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, itu untuk yang file Excel. Kemudian praktikum 4, 5, 6 ini ekstrak dari database. Ya, 4 itu kemarin saya kasih file YouTube ya. Tidak ada PDF-nya cuma YouTube. Kemudian praktikum ke ke-5 itu baru saya kasih PDF-nya mulai dari membuat koneksi, share koneksi, kemudian load koneksi, baru load tabel. Nah ini sudah pemanfaatan membaca dari database ya karena tabel input yang ada di sini itu terkoneksi ke database. Database-nya tadi bisa dilihat dari settingannya ini, koneksi, aksesnya tipenya apa, dan ini database-nya. Database-nya punya saya akademik, ya, menggunakan MySQL. Nah ini ya sudah terkoneksi dengan Pentaho, gitu ya. Kemudian praktek 6-nya kemarin saya tambahi dengan query join. Jadi nanti bisa juga ada gabungan dari beberapa tabel untuk kita load ya, untuk kita ekstrak ya, untuk kita ekstrak. Ya, nah ini berikutnya adalah praktikum ke-7 ekstrak dari file teks CSV dan Excel. Kalau ini kita kan satu-satu ya. Ini kan satu-satu ini. Nah, ini sekarang saya gabung. Bagaimana dalam ekstrak data itu kita langsung ekstrak dari 2 sumber data yang berbeda, CSV sama Excel. Nah, kemudian praktikum yang praktikum yang ke-7 ya. Nanti Anda bisa baca dari sini. Ini saya praktekkan Excel dan CSV. Ya, ini ya saya
Saya gabung sehingga jadinya ya, pakai merge ya, hasilnya seperti ini jadinya. Ini jadi satu file ya nanti. Jadi satu tampilan maksudnya. Nah, berikutnya ekstrak database dan file text. Jadi digabung juga, ada di praktek yang ke-9, yang barusan kemarin. Kalau nggak salah pakai apa kemarin? Stream lookup atau apa ya, di praktikum ke-9. Nah, nanti itu ya. Itu materi saya hari ini jadi fokusnya ke ekstrak data. Itu tadi sumber data yang biasanya dipakai, kemudian caranya ada di praktikum 2-9. Nanti Anda bisa lihat dari PDF-nya atau lihat videonya. Gitu ya. Kemudian untuk untuk tugas diskusi ya. Diskusi nanti silahkan diisi, jelaskan proses ekstrak pada tahap construction ini Anda jelaskan pakai bahasa Anda sendiri. Ya, diisi di diskusi sebisanya ya, diisi diskusinya. Kemudian tugasnya itu ini ya. Menurut kasus yang Anda kerjakan, jelaskan proses ekstrak yang Anda butuhkan dan sumber datanya. Jadi dari tugas-tugas sebelumnya itu kira-kira saja. Jadi nanti bisa ditambahi atau bisa diubah di belakang ya. Itu kalau dimensi saya itu seperti itu, ya dimensi yang Anda gunakan itu misalkan star ya, kemudian Anda pakai dimensi dimensi barang. Nah, itu kira-kira rencana Anda itu nanti barangnya dari file apa? Dari database atau dari file text. Kalau dari file text, dari CSV atau Excel. Dijelaskan seperti itu aja. Ya, kemudian sumber datanya apa saja. Ya, ini jawabnya di textbook saja, tidak usah dikirim file ya. Jadi nanti diisi kayak komentar itu ya. Nah, nanti dijelaskan di situ aja. Ya, gitu ya. Itu untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-11. Materinya sudah saya share. Nanti meet-nya, rekamannya akan saya share di sini. Kemudian silahkan diisi diskusinya, kelompok A dan B. Nanti yang kelas A ya, yang kelas B berarti nanti sore. Yang tugasnya silahkan juga diikuti, dikerjakan, dicoba dikerjakan sebisanya untuk kelas A ya. Dan yang nanti malam untuk kelas B. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Belum, Pak. Oke ya, kalau belum, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.